Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Melati Sukma dengan NPM 215030011. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Teori dan Praktik Komunikasi Lisan, yaitu menjelaskan teks anekdot. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot dapat diartikan sebagai cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Teks anekdot adalah cerita atau kisah yang mengandung sifat lucu. Meskipun teks ini memiliki atau berisi cerita lucu, akan tetapi teks ini memiliki banyak maksud yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kritik. Ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, mampu menghibur dan membuat tawa. Yang kedua, memiliki teks menggelitik. Yang ketiga, memiliki sifat menyindir. Yang keempat, bisa jadi mengenai orang penting. Maksudnya, biasanya teks anekdot ini membahas orang-orang penting. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Yang keenam, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Yang ketujuh, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia, sering terhubungan secara umum ataupun realistis. Tujuan teks anekdot. Biasanya seorang penulis memiliki 3 tujuan yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Yang pertama, membangkitkan tawa pembaca. Karena teks ini bersifat lucu, maka dari itu teks ini bertujuan untuk membangkitkan tawa pembaca. Yang kedua, sebagai sarana hiburan. Teks ini bertujuan untuk menghibur pembaca. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengkritik. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pengertian, teks anekdot ini memiliki tujuan untuk mengkritik seseorang ataupun kelompok. Oleh karena itu, setelah membaca teks ini, pembaca akan merasa terhibur sekaligus mendapatkan informasi mengenai kritikan tersebut. Struktur teks anekdot. Yang pertama, abstrak. Bagian ini menjelaskan gambaran awal kepada pembaca. Yang kedua, orientasi. Bagian ini biasanya berisi awal kejadian dan menjelaskan latar belakang suatu peristiwa. Yang ketiga, krisis. Bagian ini biasanya memberikan penjelasan mengenai masalah utama. Yang keempat, reaksi. Bagian ini yang biasanya digunakan untuk melengkapi isi cerita sekaligus menyelesaikan masalah. Yang kelima, koda, yaitu bagian penutup sekaligus memberikan pesan kepada pembaca. Kaidah kebahasaan teks anekdot. Kaidah kebahasaan ini biasanya digunakan untuk membedakan antara teks satu dengan teks yang lainnya. Yang pertama, menggunakan kata keterangan waktu lampau. Yang kedua, menggunakan kata penghubung. Yang ketiga, menggunakan kata kerja. Yang keempat, menggambarkan urutan peristiwa berdasarkan waktu. Yang kelima, menggunakan jenis pertanyaan retoris, yaitu jenis pertanyaan yang tidak diharuskan untuk dijawab. Cara membuat teks anekdot. Yang pertama, pilihlah atau tema yang akan dibahas dalam teks anekdot. Yang kedua, tentukan tokoh yang ada di dalam teks anekdot. Yang ketiga, pilih atau tentukan suatu peristiwa yang akan menjadi latar belakang. Yang keempat, membuat rangkaian peristiwa dalam bentuk alur teks anekdot. Yang kelima, susun kerangka teks anekdot dan kembangkan agar menjadi suatu cerita yang memiliki satu kesatuan. Yang keenam, teks disunting kembali atau dicek kembali apa yang kurang dan apa yang akan ditambahkan. Sekian penjelasan mengenai teks anekdot. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.